Wah wah wah, takut diamuk fans Garuda. Langsung bongkar di media. Ini dia isi pertemuan Erick Thohir dengan pelatih baru Timnas Indonesia. Berikut fakta menariknya. Nah loh, ada apa ini? AFC tiba-tiba resmi rubah jadwal Timnas Indonesia lawan Australia dan Bahrain. Ini dia jadwal Timnas Indonesia lawan Australia dan Bahrain terbaru, yang pasti bikin kalian gembira dengan kabar perubahan jadwal ini. Wah wah wah, semakin pusing sih ini Pak Erick. Efek pemecatan Shin Tae-yong. Fans Garuda minta hal mustahil ini ke PSSI. Kira-kira apa permintaan tersebut? Begini fakta mengejutkannya. Wah wah wah, belum juga bertemu. Pelatih Australia singgung perbedaan gaya bermain Patrick Kluivert dan Shin Tae-yong. Kira-kira apa ya perbedaan menurut pelatih Australia? Yuk saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. AFC resmi rubah jadwal Timnas Indonesia lawan Australia dan Bahrain. Laga Timnas Indonesia melawan Australia dan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026 akan menjadi momen penting dalam sejarah sepak bola nasional. AFC baru saja mengumumkan perubahan jadwal kick-off untuk dua pertandingan ini yang semakin menambah dinamika persiapan skuad Garuda. Timnas Indonesia dijadwalkan bertandang ke markas Australia pada 20 Maret 2025 di Sydney Football Stadium. Laga tandang ini menjadi ujian berat bagi pelatih baru, Patrick Kluivert, yang menggantikan Shin Tae-yong. Banyak mata tertuju pada strategi yang akan diterapkan Kluivert untuk menghadapi Australia, salah satu tim terkuat di Asia. Berbekal pengalaman sebagai pemain kelas dunia, mampukah Kluivert membawa Timnas Indonesia tampil solid di kandang lawan? 5 hari berselang pada 25 Maret 2025, Indonesia akan menjamu Bahrain di Stadion Gelora Bung Karno. Pertandingan ini digelar pukul 20.45 waktu Indonesia Barat, memberikan atmosfer malam yang berbeda bagi para pemain dan supporter. Bagi Indonesia, laga kandang ini adalah peluang emas untuk mendulang poin maksimal di hadapan puluhan ribu pendukung fanatik. Melihat performa Timnas Indonesia sebelumnya, laga ini menjadi pertaruhan besar. Dengan sisa 4 pertandingan di grup C, meraih 4 poin atau lebih dari laga melawan Australia dan Bahrain akan sangat penting untuk menjaga asa menuju Piala Dunia 2026. Keputusan PSSI mengganti pelatih di tengah jalan tentu memunculkan tantangan tersendiri. Patrick Kluivert harus membangun kepercayaan dan semangat tim dalam waktu yang sangat singkat. Laga ini juga menjadi momen bagi para pemain seperti Jay Edzes, Witan Sulaiman, dan Pratama Arhan untuk membuktikan diri di panggung internasional. Dukungan penuh dari supporter akan menjadi senjata tambahan bagi Timnas Indonesia untuk menghadapi tekanan lawan. Bagaimana prediksi Anda untuk dua laga penting ini? Apakah skuad Garuda mampu mengatasi tekanan dan meraih hasil positif melawan Australia dan Bahrain? Atau justru akan ada kejutan dari lawan-lawan tangguh di grup ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa berikan semangat untuk Timnas Indonesia dengan optimisme dan dukungan terbaik. Bersama kita buktikan bahwa Indonesia layak berkompetisi di Piala Dunia 2026. Takut diamuk fans Garuda? Ini isi pertemuan Erick Thohir dengan pelatih baru Timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir tampaknya tidak main-main dalam menyiapkan Timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Meski sempat menuai kritik dan amarah dari fans Garuda atas keputusan mendadak memecat Shin Tae-yong, Erick kini terbang ke Belanda untuk bertemu langsung dengan pelatih baru Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, dan sejumlah pemain diaspora. Langkah ini memunculkan asumsi bahwa Erick ingin membahas masalah Timnas Indonesia secara serius demi memenuhi ekspektasi tinggi dari supporter.
Banyak fans yang membanjiri akun Instagram Erik dengan keluhan dan tuntutan, terutama setelah pergantian pelatih yang dianggap tiba-tiba dan tanpa koordinasi jelas. Tak sedikit yang menilai bahwa keputusan ini menambah beban besar di pundak Kluivert. Keputusan ini membuat situasi semakin panas karena fans Garuda kini tak lagi mau mendengar janji percaya proses. Mereka menuntut hasil nyata dan positif, terutama di dua laga penting melawan Australia dan Bahrain pada Maret 2025. Hal ini menjadi alasan kuat mengapa Erik merasa perlu memastikan semua persiapan berjalan sempurna. Dalam pertemuan di Belanda, Erick Thohir berdiskusi dengan Patrick Kluivert bersama staf pelatih seperti Alex Pastoor, Denny Lanzaat, dan Gerald van den Burg. Pertemuan ini juga mencakup pembahasan pemain diaspora yang berkarier di Eropa, khususnya di Belanda. Langkah ini dianggap sebagai upaya untuk menyusun tim terbaik dan memaksimalkan potensi pemain berbakat yang mungkin belum terpantau. Meski Patrick Kluivert sebelumnya dijadwalkan tiba di Indonesia pada Februari ini, Erik tampaknya memilih langkah proaktif dengan terbang lebih dulu ke Belanda. Langkah ini menunjukkan keseriusan Erik dalam memastikan transisi kepelatihan berjalan mulus dan sesuai target. Erik menyatakan bahwa target utama timnas Indonesia adalah mengamankan minimal 4 poin dari 2 laga penting tersebut. Ia mengimbau seluruh pihak, terutama supporter, untuk tetap mendukung penuh tim Garuda dalam proses ini. Namun pertanyaan besar masih menggantung apakah strategi ini cukup untuk meredakan kemarahan fans Garuda? Ataukah tekanan besar dari supporter justru akan menjadi tantangan tambahan bagi Kluivert dan timnya? Bagaimana pendapat Anda? Apakah langkah Erick Thohir ini tepat untuk membawa timnas Indonesia ke jalur yang benar? Atau Anda memiliki pandangan lain tentang strategi PSSI? Tulis komentar Anda di bawah dan jangan lupa dukung Garuda. Fans Garuda tuntut Erick Thohir untuk evaluasi timnas Indonesia U20. Ketua Umum PSSI Erick Thohir kini berada dalam tekanan besar dari para penggemar sepak bola Indonesia. Keputusan mengganti pelatih Shin Tae-yong dengan Patrick Kluivert telah memicu perdebatan sengit di kalangan fans Garuda. Di tengah upayanya mempersiapkan timnas Indonesia menghadapi laga penting kualifikasi Piala Dunia 2026, Erik juga menghadapi desakan untuk segera mengevaluasi timnas U20 yang tampil kurang memuaskan di beberapa pertandingan terakhir. Publik tidak lagi ingin mendengar alasan percaya proses dan kini menuntut hasil nyata. Saat ini, Erick Thohir sedang berada di Belanda, di mana ia mengadakan pertemuan strategis dengan Patrick Kluivert dan jajaran pelatih lainnya, yaitu Alex Pastoor, Denny Lanzaat, dan Gerald van den Burg. Diskusi ini bertujuan mematangkan persiapan timnas Indonesia untuk 2 laga penting melawan Australia dan Bahrain. Laga tersebut akan menjadi ujian berat bagi timnas mengingat Australia merupakan salah satu tim terkuat di Asia, sementara Bahrain dikenal memiliki permainan cepat dan taktis. Erik optimistis dengan dukungan para pelatih berpengalaman dari Eropa, timnas Indonesia bisa bersaing di level internasional. Namun di sisi lain, perhatian publik juga tertuju pada performa timnas U20 yang dianggap mengecewakan. Di bawah asuhan Indra Syafri, Garuda Muda mengalami 2 kekalahan beruntun di ajang mandiri U20 Challenge Series. Kekalahan pertama dengan skor 0-1 dari Yordania dan kekalahan kedua 0-2 melawan Suriah menimbulkan kritik tajam dari para penggemar. Banyak yang mempertanyakan taktik Indra Syafri yang dinilai monoton dan tidak efektif. Fans mengungkapkan kekecewaannya di media sosial dengan banyak yang meminta Erik segera melakukan evaluasi besar-besaran terhadap tim pelatih. Kegagalan timnas U20 di laga uji coba ini menjadi perhatian serius karena tim tersebut akan berlaga di Piala Asia U20 2025. Ajang tersebut dianggap sebagai batu loncatan penting untuk membentuk generasi emas sepak bola Indonesia. Kritik fans Garuda pun semakin tajam, terutama setelah melihat performa yang jauh dari harapan. Beberapa di antaranya bahkan meminta Indra Syafri untuk mundur atau diganti oleh pelatih lain yang lebih kompeten. Publik juga menduga ada kendala komunikasi antara pelatih dan pemain yang menyebabkan taktik sulit diterapkan dengan baik di lapangan. Erick Thohir
yang selama ini dikenal terbuka terhadap kritik, diharapkan segera mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan berbagai permasalahan ini. Tidak hanya fokus pada tim senior, Erik juga perlu memberikan perhatian besar pada regenerasi pemain muda. Publik menaruh harapan tinggi bahwa di bawah kepemimpinannya, Indonesia bisa bersaing di pentas dunia. Kini semua mata tertuju pada Erik dan langkah-langkah yang akan diambilnya untuk membangun sepak bola nasional. Bagaimana menurut Anda? Apakah keputusan Erik mengganti pelatih sudah tepat? Dan bagaimana dengan nasib timnas U20? Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Kevin Dix buat gebrakan baru agar timnas Indonesia lebih bersemangat. Nama Kevin Dix kembali menjadi sorotan setelah mengungkapkan rencananya untuk membawa suasana baru ke ruang ganti timnas Indonesia. Pemain berusia 28 tahun ini yang telah resmi bergabung dengan Borussia Mönchengladbach, tim Bundesliga Jerman, memanfaatkan momen perkenalannya untuk membagikan pengalamannya saat bermain untuk skuad Garuda. Hal ini memicu antusiasme para penggemar yang menantikan kehadirannya kembali di timnas Indonesia. Dalam sebuah video yang diunggah oleh kanal YouTube Borussia Mönchengladbach, Kevin Dix menceritakan kisah unik yang ia alami saat pertama kali bergabung dengan timnas Indonesia. Ia mengaku terkejut menemukan bahwa ruang ganti timnas tidak memiliki DJ atau pemutar musik. Baginya musik adalah elemen penting yang dapat meningkatkan semangat dan menciptakan atmosfer positif di antara para pemain sebelum pertandingan. Waktu aku pertama kali datang ke Indonesia, aku mencari seorang DJ di ruang ganti. Tapi ternyata nggak ada DJ-nya dan nggak ada musik di sana, ujar Kevin Dix. Untuk mengatasi hal ini, Kevin berinisiatif membuat gebrakan baru. Ia berencana membawa speaker sendiri dan bertindak sebagai DJ untuk menciptakan suasana yang lebih hidup di ruang ganti timnas Indonesia. Aku bakal membawa speaker sendiri dan menjadi DJ-nya, katanya. Langkah sederhana ini menunjukkan keinginannya untuk tidak hanya memberikan performa terbaik di lapangan, tetapi juga mempererat hubungan antar pemain dengan cara yang kreatif. Kevin Dix yang saat ini masih bermain untuk FC Copenhagen hingga kontraknya berakhir pada 30 Juni 2025 akan menjadi pemain Indonesia pertama yang bermain di Bundesliga. Dengan kontrak berdurasi 5 tahun bersama Borussia Mönchengladbach, ia diharapkan tidak hanya menjadi inspirasi bagi pemain muda Indonesia, tetapi juga membawa perubahan besar dalam cara timnas mempersiapkan diri menghadapi laga-laga penting, termasuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Gebrakan Kevin ini menjadi perbincangan hangat di kalangan pecinta sepak bola Indonesia. Banyak yang berharap inisiatifnya akan memberikan dampak positif, tidak hanya dari segi permainan, tetapi juga dalam membangun mentalitas dan semangat tim. Musik yang memotivasi di ruang ganti dianggap sebagai salah satu elemen penting yang sering digunakan oleh tim-tim besar dunia untuk meningkatkan fokus dan kebersamaan. Apa pendapat Anda tentang langkah Kevin Dix ini? Apakah kehadirannya di timnas akan membawa perubahan besar? Tuliskan komentar Anda di bawah ini. Erick Thohir pamerkan jersey baru timnas Indonesia ke Patrick Kluivert. Ketua Umum PSSI Erick Thohir kembali mencuri perhatian publik sepak bola dengan langkah terbarunya. Dalam kunjungannya ke Belanda, Erick memamerkan jersey baru timnas Indonesia kepada Patrick Kluivert, pelatih kepala skuad Garuda, serta jajaran pelatih lainnya. Momen ini disampaikan Erick melalui akun Instagram resminya yang langsung ramai mendapatkan tanggapan dari penggemar sepak bola tanah air. Jersey dengan tampilan klasik penuh identitas Indonesia, karakter yang kuat tercermin dari lambang Garuda, serta kaya akan warisan budaya Nusantara dan kekayaan alam yang tersemat dalam bunga Edelweiss. Tulis Erick dalam unggahannya pada Selasa, 28 Januari 2025. Erick menegaskan bahwa jersey baru ini bukan sekadar pakaian olahraga, melainkan simbol harapan dan semangat seluruh pecinta sepak bola Indonesia. Kami ingin setiap pemain yang mengenakan jersey ini memberikan kemampuan terbaiknya di lapangan, tambahnya. Dalam pertemuan tersebut, Erick juga berdiskusi dengan Patrick Kluivert dan tim pelatih lainnya, seperti Alex Pastoor, Denny Lanzaat, dan Gerald Vandenburg.
Mereka membahas persiapan skuad Garuda menghadapi laga penting melawan Australia dan Bahrain pada Maret mendatang. Dengan pertandingan ini, Patrick Kluivert akan menjalani debutnya sebagai pelatih kepala Timnas Indonesia setelah resmi ditunjuk pada awal Januari lalu. Kami berdiskusi tentang progres persiapan tim. Dengan persiapan yang matang, kami siap memberikan yang terbaik untuk Indonesia, ujar Erik. Patrick Kluivert, legenda sepak bola Belanda, dikontrak selama 2 tahun dengan opsi perpanjangan 2 tahun lagi. Penunjukannya sebagai pelatih kepala hanya berselang 2 hari setelah pemecatan Shin Tae-yong. Beban besar tentu ada di pundak Kluivert, terutama mengingat laga debutnya langsung melawan Australia pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan pertama dijadwalkan pada 20 Maret 2025, di mana Timnas Indonesia akan bertandang ke Australia. 5 hari kemudian, skuad Merah Putih akan menjamu Bahrain dalam lanjutan kompetisi yang sama. Momen ini diharapkan menjadi langkah awal bagi tim Garuda untuk menunjukkan kemampuan terbaik mereka di kancah internasional. Namun, apa pendapat Anda tentang jersey baru Timnas Indonesia ini? Apakah desainnya cukup merepresentasikan identitas dan semangat bangsa? Bagaimana pandangan Anda tentang debut Patrick Kluivert sebagai pelatih Timnas? Tulis komentar Anda di bawah ini dan bagikan pendapat Anda dengan penggemar lainnya. Mantan asisten Shin Tae-yong masih lanjutkan karir di Indonesia. Mantan asisten pelatih Timnas Indonesia, Yoo Ja-hoon, kini menjadi sorotan setelah kepulangannya tidak mengikuti jejak pelatih kepala Shin Tae-yong dan tim kepelatihannya yang telah kembali ke Korea Selatan. Keputusannya untuk tetap berada di Indonesia memunculkan spekulasi tentang masa depannya dalam dunia sepak bola tanah air. Apakah Yoo Ja-hoon akan melanjutkan karier di Indonesia? Sebagaimana diketahui, Shin Tae-yong dan tim pelatihnya secara resmi dipecat oleh PSSI beberapa waktu lalu. Keputusan ini menandai berakhirnya kerjasama mereka dengan skuad Garuda. Setelah pemecatan tersebut, jajaran tim pelatih, termasuk asisten pelatih, telah kembali ke Korea Selatan pada 26 Januari 2025. Namun, Yoo Ja-hoon membuat keputusan berbeda dengan tidak bergabung dalam rombongan tersebut. Dalam wawancaranya di Bandara Soekarno-Hatta, Yoo Ja-hoon mengungkapkan alasan keputusannya tetap tinggal di Indonesia. Salah satu faktor utamanya adalah keluarganya yang saat ini berdomisili di Bali. Keluarga saya tinggal di Bali. Jadi, saya pulang dulu ke Bali untuk bertemu mereka, ungkap Yoo Ja-hoon. Terkait kelanjutan kariernya, Yoo Ja-hoon mengaku belum membuat keputusan final. Meskipun demikian, ia tidak menutup kemungkinan untuk tetap melanjutkan kariernya di Indonesia. Mungkin dalam waktu dekat saya akan ambil keputusan apakah tetap berkarier di Indonesia atau ke negara lain, katanya. Namun untuk saat ini, ia memilih fokus beristirahat dan menghabiskan waktu bersama keluarganya. Yoo Ja-hoon adalah sosok yang dikenal memiliki kontribusi signifikan dalam mengembangkan Timnas Indonesia selama masa kepelatihan Shin Tae-yong. Pengalamannya sebagai pelatih ditambah dengan kedekatannya dengan pemain dan budaya sepak bola Indonesia menjadikannya figur yang berpotensi untuk terus memberikan dampak positif di dunia sepak bola Indonesia. Keputusan Yoo Ja-hoon untuk membuka peluang melanjutkan karier di Indonesia tentu menimbulkan beragam spekulasi. Apakah ia akan bergabung dengan klub Liga 1? Atau mungkin menjadi bagian dari proyek pengembangan sepak bola lainnya di Indonesia? Yang jelas, keputusan ini dapat memberikan harapan baru bagi perkembangan sepak bola nasional. Bagaimana menurut Anda? Apakah Yoo Ja-hoon harus melanjutkan kariernya di Indonesia? Apakah kontribusinya masih diperlukan untuk kemajuan sepak bola tanah air? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar dan mari berdiskusi tentang masa depan pelatih asal Korea Selatan ini. Pelatih Australia singgung perbedaan gaya bermain Patrick Kluivert dan Shin Tae-yong. Pertandingan yang dinanti antara Timnas Indonesia dan Australia pada 20 Maret 2025 diprediksi akan menjadi laga sengit di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Pelatih Australia Tony Popovich mengakui pentingnya mempelajari gaya permainan timnas Indonesia di bawah pelatih barunya, Patrick Kluivert. Duel ini akan berlangsung di Sydney Football Stadium, Sydney, Australia, dan menjadi momen penting bagi kedua tim dalam mengamankan posisi di klasemen. Tony Popovich mengungkapkan bahwa timnya tengah melakukan analisis mendalam terhadap perbedaan gaya bermain Patrick Kluivert dengan pendahulunya Shin Tae-yong. Menurut Popovich, Kluivert memiliki pendekatan taktik yang fleksibel berdasarkan pengalamannya melatih di berbagai tim, termasuk Curaçao dan klub-klub di Turki. Dia (Kluivert) memainkan formasi 5 back saat menangani Curaçao, sementara di Turki dia lebih sering menggunakan formasi 4 back. Shin Tae-yong di Indonesia cenderung konsisten dengan formasi 5 back. Kami juga melihat bahwa asisten pelatihnya, Alex Pastoor, sering memakai formasi 3 back di klub-klub yang ia tangani, kata Popovich dalam wawancara dengan ESPN pada Selasa, 28 Januari 2025. Popovich menekankan bahwa perbedaan tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi Australia untuk mempersiapkan strategi yang tepat. Kami harus siap menghadapi cara bermain apapun. Penting untuk menghormati lawan, termasuk bagaimana mereka membangun serangan dan bertahan, imbuhnya. Pertandingan ini memiliki nilai strategis yang sangat besar, mengingat hasilnya dapat menentukan peluang kedua tim untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Pada pertemuan sebelumnya di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada 10 September 2024, kedua tim bermain imbang tanpa gol. Kini dengan pelatih baru di kedua kubu, situasi dipastikan akan berubah. Popovich juga mengingatkan bahwa meskipun Kluivert belum memiliki rekam jejak panjang sebagai pelatih kepala, pengalamannya sebagai pemain top dunia dapat membawa pengaruh besar pada gaya permainan timnas Indonesia. Kluivert diharapkan dapat mengoptimalkan bakat-bakat lokal dan menghadirkan pendekatan baru yang segar untuk skuad Garuda. Bagi para pecinta sepak bola, pertandingan ini bukan hanya soal strategi dan taktik, tetapi juga soal kebanggaan nasional. Apakah perubahan gaya bermain yang dibawa Patrick Kluivert mampu memberikan keunggulan bagi timnas Indonesia? Ataukah pengalaman Tony Popovich sebagai pelatih akan menjadi faktor penentu bagi Australia? Bagaimana menurut Anda? Apakah perubahan pelatih ini membawa dampak positif bagi timnas Indonesia? Berikan pendapat Anda di kolom komentar. Siapa tahu pandangan Anda bisa menjadi diskusi menarik di antara sesama penggemar sepak bola. Kehadiran Patrick Kluivert jadikan pemain top Eropa tak ragu bela timnas Indonesia. Kehadiran Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala timnas Indonesia menjadi topik hangat yang terus diperbincangkan. Mantan striker legendaris Belanda ini resmi menggantikan Shin Tae-yong, membawa harapan besar bagi publik tanah air untuk mengangkat prestasi skuad Garuda ke level yang lebih tinggi. Dengan target utama lolos ke Piala Dunia 2026, Kluivert dituntut memaksimalkan potensi yang dimiliki timnas, termasuk para pemain naturalisasi yang kian bertambah. Langkah berani PSSI untuk merekrut Kluivert menunjukkan keseriusan mereka dalam membawa perubahan besar. Dengan segudang pengalaman sebagai pemain top Eropa dan latar belakang melatih di berbagai klub ternama, Kluivert tidak hanya menjadi magnet bagi para pemain muda Indonesia, tetapi juga pemain-pemain keturunan yang sebelumnya ragu untuk bergabung. Kini nama-nama seperti Jordi Amat, Sandy Walsh, Shaine Patinama, hingga Elkan Bagot telah menjadi bagian integral timnas. Proses naturalisasi terus berjalan dengan upaya mendatangkan pemain berkualitas seperti Ole Romani dan Jairo Riedewald. Kehadiran Kluivert dipercaya mampu menjadi daya tarik tersendiri bagi mereka yang mungkin masih mempertimbangkan masa depan kariernya di level internasional. Namun, perjalanan ini tidak tanpa tantangan. Arya Sinulinga, anggota Exco PSSI, menegaskan bahwa keputusan pemain keturunan untuk membela timnas Indonesia bukanlah hal mudah. Mereka harus memilih dengan matang karena berpindah kewarganegaraan berarti menutup peluang untuk membela negara asal mereka. Meski demikian, dengan visi besar Kluivert dan dukungan penuh dari PSSI, keraguan semacam ini diharapkan dapat diminimalkan. Bagi para pemain, keputusan ini adalah soal masa depan mereka. Kita harus menghormati pilihan mereka, tidak boleh menghina atau memaksa.
Tapi dengan kehadiran sosok seperti Patrick Kluivert, saya percaya banyak yang akan berpikir ulang, ujar Arya dalam sebuah pernyataan. Sebagai pelatih, Kluivert membawa filosofi sepak bola modern yang berorientasi pada serangan. Taktik ini diharapkan dapat memanfaatkan kemampuan individu dan kolektivitas pemain timnas Indonesia, terutama mereka yang sudah memiliki pengalaman di Eropa. Dengan 4 pertandingan tersisa di kualifikasi Piala Dunia, tantangan besar menanti. Namun, harapan masyarakat Indonesia tidak pernah surut. Bagaimana menurut Anda, apakah kehadiran Patrick Kluivert mampu membawa perubahan besar bagi timnas Indonesia? Apakah ini saatnya pemain-pemain keturunan bergabung tanpa ragu? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Kami ingin mendengar pandangan Anda tentang langkah besar ini.